I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Apa si intellectual? Intelektual dapat diartikan sebagai pengetahuan. Kata pengetahuan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata al-ilm. Menurut terminologi, al-ilm adalah bentuk, sifat, rupa, atau gambar sesuatu yang terdapat di akal. Dimensi intelektual Islam adalah dimensi yang berkaitan dengan gambaran sejauh mana seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya, yang mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama setidaknya memiliki sejumlah ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar keyakinan, kitab suci, dan tradisi. Dimensi ini juga disebut dengan dimensi ilmu. Dalam Islam, dimensi ini meliputi pengetahuan tentang isi Al-Quran, hadis, pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, atau pemikiran-pemikiran Islam lainnya dan ilmu pengetahuan Islam lainnya. Dan dalam video ini kita akan menjelaskan terkait ilmu kalam, fikih, filsafat, dan tasawuf. Dimensi intellectual, ilmu kalam. Pembahasan yang pertama yaitu ilmu kalam. Secara harfiah, ilmu kalam atau kata kalam ini sendiri berarti pembicaraan. Dalam pengertian, pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logis. Sehingga ilmu kalam ini berkaitan erat dengan ilmu mantik atau logika. Istilah lain dari ilmu kalam adalah teologi Islam, yang diambil dari bahasa Inggris yaitu teologi. Tinjauan dari sudut kebahasaan menunjukkan bahwa kata teologi merupakan istilah Yunani. Gabungan dari dua kata yaitu ada theos yang berarti Tuhan atau God dan logos berarti ilmu. Jadi, teologi secara bahasa berarti ilmu tentang Tuhan, sama persis dan identik dengan makna substantif dari istilah ilmu kalam itu sendiri. Sedangkan pengertian ilmu kalam secara terminologi adalah suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional atau akliyah. Argumentasi nakliyah berupa dalil-dalil Al-Quran dan hadis, sedang argumentasi rasional yang dimaksudkan adalah landasan pemahaman menggunakan metode berpikir filosofis atau ilmu yang membicarakan wujud Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek pokok dalam ilmu kalam adalah keyakinan akan eksistensi Allah yang maha sempurna, maha kuasa, maha perkasa, dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Karena dalam ruang lingkup pembahasan ilmu kalam ini yaitu hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bagian ini termasuk pula bagian takdir, kemudian hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah, atau disebut pula wasilah meliputi malaikat, nabi, atau rasul, dan kitab-kitab. Kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau disebut juga dengan ma'ad. Bagian-bagian kalam sebagai ilmu dibagi dalam beberapa aspek, yaitu ada keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan kesesuaian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam adalah kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan.
Dimensi intellectual, fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang membahas mengenai pribadi, sosial maupun hubungan dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, fikih sendiri merupakan berasal dari kata pakiha, yafqahu atau pakihan yang berarti mengerti atau paham, namun adapun makna lain dari memahami di sini bukan hanya sekedar mengerti atau tahu maksudnya secara umum, melainkan lebih khusus lagi seperti yang disebutkan di dalam keterangan-keterangan para ahli ulama fikih terdahulu seperti Imam Syafi'i yang mengartikan fikih sebagai al-fahmu ad-daqiq yang memiliki arti memahami secara mendalam dan lebih luas. Imam Ghazali sendiri berpendapat bahwa secara literal fikih bermakna al-ilmu wal fahmi atau ilmu dan pemahaman. Sedangkan menurut Taqiyuddin al-Nabhani secara literal fikih bermakna pemahaman atau al-fahmi. Sementara itu secara istilah para ulama mendefinisikan fikih sebagai fikih adalah sebagai pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci atau tasili. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat 19 ayat yang berkaitan dengan kata fikih. Salah satunya terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semaunya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Menurut Hafsah dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Fikih edisi revisi menjelaskan bahwasanya Mustafa Az-Zarqa membagi kajian fikih menjadi 6 bidang, yaitu yang pertama adalah ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan ubudiyah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji yang kemudian disebut sebagai fikih ibadah. Nah, dan yang kedua ketentuan hukum yang bertalian dengan kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan nasab yang kemudian disebut ahwal saksiyah. Yang ketiga ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antar umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya yang kemudian disebut dengan fikih muamalah. Yang keempat ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi hukuman terhadap tindakan kriminal seperti kisos, diat, dan hudud yang kemudian disebut dengan fikih jinayat. Yang kelima ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan aturan warga negara dengan pemerintahnya seperti politik dan birokrasi yang selanjutnya bisa disebut dengan fikih syiasah. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan antar muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial yang selanjutnya disebut ahlam khuluqiyah. Nah, fikih juga sebagai ilmu yang merupakan interpretasi para ulama tentunya memiliki sumber terhadap garis hukum yang diambil maupun dipahami di antara sumber hukum fikih. Disepakati oleh para ulama diantaranya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan sebagian ulama menambahkan istihsan, istidlal, uruf, dan istishab. Al-Quran maupun As-Sunnah merupakan sumber pertama yang paling utama dalam hukum syariat agama Islam. Dimensi intellectual, tasawwuf. Tasawuf adalah istilah yang sama sekali tidak dikenal di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan tidak dikenal di zaman 3 generasi yang utama, yakni generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Ajaran ini baru muncul sudah zaman 3 generasi ini. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya ajaran ini pertama kali muncul di kota Basrah, Irak, yang dimulai dengan timbulnya sikap berlebih-lebihan dalam zuhud dan ibadah yang tidak terdapat di kota Islam lainnya. Nah, tasawuf sendiri memiliki berbagai definisi etimologis dan terminologis. Salah satunya adalah istilah tasawuf yang berasal dari kata bahasa Arab sofa yang berarti suci. Ini merujuk pada ibadah atau penyembahan hamba yang suci hatinya dan bersih jiwanya sebagai akibat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sedangkan dari segi terminologi, Abuddin Nata mendefinisikan tasawuf sebagai upaya menyucikan jiwa atau diri dengan menghindari urusan duniawi dan memusatkan perhatian semata-mata kepada Tuhan. Istilah tasawuf juga diartikan
sebagai upaya mempercantik diri atau jiwa melalui tingkah laku dan akhlak yang dipusatkan atau berpedoman pada ajaran Islam. Adapun macam-macam ilmu tasawuf diantaranya ada 3, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi, dan tasawuf syar'i. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku akhlak atau budi pekerti. Dengan metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindar akhlak mazmumah atau perilaku buruk dan mewujudkan akhlak mahmudah, perilaku baik. Nah, dalam pandangan para sufi berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang tidak baik diperlukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriah. Nah, oleh karena itu, dalam tasawuf akhlaki mempunyai sistem pembinaan akhlak yang disusun menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada takholi. Itu merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Takholi adalah berusaha mengosongkan diri dari perilaku tercela. Yang kedua ada tahali, yaitu upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap atau perilaku dan akhlak terpuji. Nah, tahapan tahali dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari hal-hal tercela. Yang tahapan yang ketiga dan yang terakhir adalah tajalli, yaitu untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui fase tahali. Maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase tajalli. Kata tajalli bermakna terbukanya hijab sehingga tampak jelas nur ilahi. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang artinya tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung, itu dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Lalu selanjutnya ada tasawuf falsafi, adalah tasawuf yang didasarkan pada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik dan metafisis. Tasawuf ini dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filsuf. Sedangkan tasawuf syar'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena memiliki kesamaan esensi dengan Tuhannya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, melihat kedekatan atau kesamaan antara tasawuf falsafi dan tasawuf syar'i terkait pandangan hulu dan ketuhanan iman-iman mereka. Dimensi intellectual, filsafat. Dan selanjutnya ada filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari kata philos yang berarti cinta kepada kebenaran, dan kata sophos yang berarti ilmu dan hikmah atau wisdom dalam bahasa Inggris. Nah, dari kombinasi keduanya biasa diterjemahkan sebagai love of wisdom. Namun yang perlu dicatat, kata Sophia atau wisdom dalam bahasa Yunani mempunyai aplikasi yang lebih luas daripada wisdom dalam bahasa Inggris modern. Sophia di sini mempunyai makna penggunaan akal dalam semua bidang ilmu pengetahuan atau persoalan-persoalan praktis. Nah, dengan kata lain, kata Sophia mengandung makna kemauan dan keinginan yang sangat kuat untuk mencari tahu. Nah, dari penjelasan yang tadi, filsafat mengandung arti ingin tahu dengan mendalam atau cinta kepada kebijaksanaan. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Nah, adapun pengertian filsafat dari segi istilah adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal untuk mengetahui tentang hakikat segala sesuatu yang ada, seperti hakikat alam, hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat ilmu, hakikat pendidikan, dan seterusnya. Nah, dari definisi itu pula dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Nah, filsafat itu mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Sedangkan dalam Islam, filsafat biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai falsafah dan hikmah. Filsafat Islam cukup besar dipengaruhi oleh filsafat Yunani karena para filosof Muslim banyak belajar dari buku-buku karya para filsuf Yunani.